Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Bella yang akan memandu diskusi terkait sengketa sertifikat ganda di Kabupaten Bekasi, khususnya terkait nilai dasar ASN berakhlak dengan subtema kompeten dan harmonis. Bersama saya sudah hadir rekan ada Mbak Maria, Mbak Nadia, Mbak Saskia, Mas Reza, dan Mas Rizky. Yuk langsung aja kita mulai. Mbak Maria, bisa dijelaskan sedikit kenapa kita memilih kasus sengketa sertifikat ganda di Kabupaten Bekasi ini? Nah, jadi Mbak Bella, kita pilih kasus ini karena masalah sertifikat ganda bukan hal yang baru untuk saat ini. Dan kasus yang baru-baru yang terjadi yaitu di klaster Setia Mekar 2, Kabupaten Bekasi. Di sana ada dua sertifikat berbeda atas tanah yang sama. Bahkan BPN sempat menerbitkan sertifikat baru, padahal tanah itu sudah ada putusan pengadilan sejak 1997. Nah, akibatnya masyarakat jadi resah karena rumah mereka terancam digusur. Inilah yang membuat kasus ini relevan dan menarik untuk dibahas. Baik, menarik sekali. Nah, kalau dari sisi tahapan penyelesaian, apa saja langkah yang bisa kita lakukan? Mbak Nadia mungkin bisa menjelaskan. Tentu, jadi ada tiga tahapan penting. Nah, yang pertama, kita bisa kumpulkan dulu data-datanya, cek ulang marka atau buku tanahnya. Nah, yang kedua, kita identifikasi apa sih penyebab terjadinya sertifikat ganda ini. Apakah memang karena dulunya ada kesalahan administrasi atau memang ada terjadi penyalahgunaan kewenangan. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan mediasi antara penggugat dengan tergugat agar sekiranya bisa tercapai penyelesaian yang adil di antara para pihak. Nah, dari sini kita bisa belajar pentingnya untuk memvalidasi dokumen terlebih dahulu dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai ASN berakhlak, khususnya kompeten dan harmonis, bagaimana penerapannya? Mbak Saskia bisa bantu menjelaskan? Baik, dari sisi kompeten, ASN harusnya benar-benar memahami aturan pertanahan, prosedur penerbitan sertifikat, dan bagaimana menyelesaikan sengketa sesuai regulasi. Sedangkan nilai harmonis terlihat ketika ASN menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, tidak memihak, dan memberikan penjelasan yang transparan. Jadi masyarakat merasa dihargai dan percaya pada pemerintah. Kalau begitu, kontribusinya ke organisasi seperti apa? Gimana menurut Mas Reza? Baik, menurut saya dengan adanya kasus ini bisa menjadi suatu momen untuk mendukung visi dari Renstra yang tahun 2025 sampai tahun 2029, yakni mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil, transparan, profesional, dan terpercaya. Nah, kalau ASN bisa menyelesaikan kasus seperti ini dengan baik, maka citra organisasi dari BPN juga akan semakin kuat dan pembangunan berkelanjutan bisa berjalan lancar tanpa ada konflik sosial ke depannya. Terakhir dari Mas Rizky nih, apa sih kaitannya dengan penguatan nilai organisasi? Baik, ini jelas berkaitan dengan budaya kerja ASN sesuai dengan Kepmen 115 tahun 2020, yaitu melayani, profesional, dan terpercaya. Dengan menerapkan nilai ini, ASN bisa memberikan kepastian hukum sekaligus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi kebingungan atau konflik yang berlarut-larut. Terima kasih untuk Mbak Maria, Mbak Nadia, Mbak Saskia, Mas Reza, dan Mas Rizky atas diskusinya. Jadi, kesimpulannya dari kasus sengketa sertifikat ganda di Kabupaten Bekasi ini menunjukkan betapa pentingnya ASN untuk kompeten dalam mengelola administrasi pertanahan, serta harmonis dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik kepada pemerintah bisa terus terjaga. Sekian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.